Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa para sahabat saya di Deep Institute. Sekian lama barangkali kita tidak mendiskusikan hal-hal yang agak serius. Nah, sekali ini kita akan bicara sesuatu yang agak serius lah. Kemarin kita ada tema-tema ada YouTuber Medan yang jadi pelawak misalkan, atau kita masuk ke mengunjungi masjid-masjid bersejarah. Hari ini kita akan angkat tema soal pemilihan umum 2024 dan bersama saya sudah hadir Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI, Bang Rahmat Bahja. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih rasanya Bang menyempatkan waktu bisa hadir. Memang lagi tugas ke Medan ya Bang ya? Lagi tugas ke Medan, lagi juga berkunjung, ada keluarga yang harus kunjungi. Waduh, dalam rangka kan ini bukan liburan Idul Adha kan, bukan ya? Ada acara kemarin Rakornas penanganan pelanggaran. Hah? Habis ada PAW, klarifikasi terhadap PAW. PAW. Tebing Tinggi, Bawaslu Kabupaten Tebing Tinggi. Dan ya sekalian juga kunjungin kakek saya ada di sini. Ya sahabat sekalian, tentu menjadi penyelenggara pemilu, apalagi menjadi pengawas, bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat, namanya juga mengawasi. Dan tentu hari ini Bang Rahmat Bahja sebagai Ketua Bawaslu RI ini akan sangat dimintai kerja kerasnya untuk proses terselenggaranya pemilu yang lebih baik. Walaupun kita percaya ini banyak pengamat yang sekarang sudah memprediksi nih Bang Rahmat, pemilu 2024 ini sepertinya akan terasa lebih berat daripada pemilu-pemilu sebelumnya 2019, karena selain ada pileg, pilpres, juga ada pilkada. 14 kabupaten kota 14 kabupaten kota seluruh Indonesia plus 33 provinsi. 33 provinsi. Kecuali satu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya, kecuali satu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu tugas berat ini akan dipikul oleh para penyelenggara kita yang alhamdulillah kemarin ini Bawaslu yang periodisasi baru, KPU-nya juga alhamdulillah yang baru, dan kita percayalah ya. Saya termasuk yang percaya, walaupun sebahagian orang juga dalam tanda petik masih ada juga yang meragukan integritas penyelenggara pemilu. Tapi saya kira kita mesti memberikan kepercayaan penuh lah kepada penyelenggara ini agar pemilu kita betul-betul bisa hadir sebagai pemilu yang demokratis dan hasilnya itu adalah hasil yang membuat semua masyarakat Indonesia berbahagia. Bang Bahja, bagaimana nih menjalankan tugas pengawasan di tengah dinamika yang saya kira berbeda nih siklusnya dengan pemilu sebelumnya? Kalau dilihat dari siklus, Iya. Kalau untuk pemilu sama Ya. 5 kotak suara, Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Oke. Kemudian namun ada pilkada di situ pada 27 November 2024 dan juga 10 bulan sebelumnya 14 Februari 2024 itu pemilu yang 5 kotak suara. Jadi akan ada arsiran, ada beda 10 bulan antara pemilu dan pilkada. Jadi ada arsiran tahapan antara pemilu dan pilkada yang sangat berasiran sekali. Misalnya ketika tahapan pemungutan suara, maka di situ mulai tahapan perencanaan untuk pilkada. Iya. Ketika tahapan rekapitulasi berjalan dalam perencanaan, kemudian muncul mutakhir lagi di pilkada, walaupun bisa dipakai data pemilu tahun 2024 karena masih sekitar berapa bulan. Kemudian setelah itu persiapan calon pasangan. Iya. Pada saat perselisihan hasil pemilu di MK. Kalau tidak ada putaran kedua,
maka selesai di bulan Mei dan Juni kan. Kalau ada putaran kedua, maka akan ada Pilpres putaran kedua pada bulan Juni Juni 2024. Kalau ada. Kemudian bulan Juni itu sebulan atau 2 bulan berikutnya adalah penetapan pasangan calon pilkada. Belum ada hasil pemilihan umum yang kemudian dilantik. Dilantik kan nanti bulan Oktober. Tanggal 1 ya untuk DPR RI, DPD, untuk presiden tanggal 20 Oktober. Baru saja dilantik presiden terpilih. Bulan depannya yang bersangkutan harus mengurusi pilkada yang seluruhnya itu. Jadi antara presiden Pak Jokowi sekarang dengan presiden nanti yang terpilih, tentu harus ada pengalihan tugas yang kesinambungan yang harus dilakukan oleh presiden yang sekarang, presiden Pak Jokowi kepada penerusnya. Nah, inilah menjadi keunikan perbedaan antara 2024 dan 2019. Bawaslu yakin bisa menjalankan itu? Insya Allah. Kalau seperti itu amanah undang-undang, mau tidak mau, siap tidak siap ya harus siap. Walaupun kami menyadari pasti akan ada celah-celah pada saat karena arsiran yang begitu kuat antara pemilu dan pilkada. Walaupun demikian, tetap kemudian kita harus melakukan persiapan karena kan kita sudah prediksi nih masalahnya apa. Dan itu juga membutuhkan keseriusan pemerintah untuk mendorong Bawaslu, apalagi KPU, untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar. Dan ini sekarang tahapan sudah dimulai 14 Juni 2022 yang lalu. Sekarang sudah masuk bulan Juli. Tahapan sekarang adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nanti di bulan Agustus September akan ada mutarli atau coklit, pencocokkan dan penelitian. Nanti di sekitar bulan Oktober ada penetapan. Ada sekarang verifikasi administrasi dilakukan, verifikasi faktual dilakukan, kemudian coklit, kemudian penetapan peserta pemilu untuk partai politik. Nanti bulan Desember kalau ada permasalahan, ada sengketa proses. Jadi sudah mulai nih. Berarti Bawaslu kan kerjanya bukan hanya ketika proses pemilu selesai ada perselisihan perhitungan hasil suara, enggak ya? Dari mulai proses tahapan awal ini sudah mulai diawasi kan? Sudah mulai diawasi. Sudah ada dinamika calon-calon perkara yang sudah menjadi pembicaraan masyarakat. Contohnya kemarin ada pejabat ketika melakukan A kemudian ini pilih. Oh iya. Nah, itu kan terjadi. Pada saat operasi pasar kalau tidak salah atau apa ya, ini sedang kita kaji. Jadi apakah ini bisa masuk atau tidak? Inilah persoalan ke depan. Jadi ini juga teman-teman Pak Presiden dan para menteri, apalagi menteri yang secara bersamaan juga adalah pengurus partai politik. Bahkan ketua umum barangkali ya. Iya, bahkan ketua umum itu harus menyadari bahwa sekarang sudah mulai tahapan. Jadi harus ada batasan-batasan yang kemudian etis atau tidak etis dilakukan. Apalagi nanti bisa menjurus ke pidana. Ini yang harus hati-hati. Jadi kami sebagai pengawas pemilu tentu mencegah dulu. Cegah dulu, jangan, ini sudah mulai tahapan, tolong hati-hati. Ini yang akan kami lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Ya. Yang lalu pemilu 2019 tercatat saya kira ratusan yang meninggal dunia penyelenggara. Sekitar 600 untuk KPU, 99 Bawaslu, sekitar 20 sampai 30 aparat kepolisian. Itu masih langsung belum ikut pilkadanya. Setelah pilkada kan 2018 dan 2020-nya pilkada. Dan ini waktunya hanya 10 bulan. Hanya 10 bulan. Dulu masih bergelombang. Ada 170, ada sekitar 200. Diantisipasi belum itu oleh Bawaslu misalkan terkait kita sekarang lagi fokus pada pemilihan umum. Tentu bahasan ke depan adalah begitu arsiran yang begitu ketat antara pemilihan pilkada ini harus kita pikirkan untuk pilkada, sehingga kemudian sekarang lagi dibentuk Des Pemilu. Des Pemilu ini beberapa stakeholder untuk ikut, Kementerian Dalam Negeri, teman-teman Kapolri, kepolisian, kemudian KPU yang ini dan kemudian Menko Polhukam.
Untuk apa? Dan Mendagri untuk apa? Untuk jika terjadi persoalan di tengah lapangan ataupun di tengah tahapan sini, kemudian para stakeholder bisa ketemu langsung dengan PIC masing-masing untuk menurunkan tensi atau kemudian menyelesaikan masalah, itu harus bisa lakukan. Dan kami selalu menganjurkan persiapan juga untuk pilkada. Kenapa untuk pilkada? Karena kita tidak punya pengalaman. Kita tidak punya pengalaman mengadakan pilkada 514 km, 33 provinsi dalam satu hari. The first. It is the first. Ya. Jadi harus hati-hati menurut saya. Kenapa? Karena kalau benar indeks kami selalu dalam Bawaslu itu menjelang pilkada ataupun pemilu itu membuat namanya indeks kerawanan. Baik pemilu maupun pilkada. Ada memang permasalahan di pemilu besar, memang besar. Tapi juga ada permasalahan besar juga di pilkada. Dulu misalnya 170 daerah. Itu misalnya Makassar. Makassar itu terjadi kerusuhan. Sehingga kemudian Polres misalnya di Goa, Polres di sebelahnya Makassar itu diperbantukan. Abang pasti bayangkan. Kalau misalnya Makassar yang mengadakan pilkada nanti, Goa tidak mengadakan pilkada kemarin. Bisa diperbantukan. Ini sama-sama. Kalau dua-duanya ada masalah, bagaimana? Itulah persoalan kita. Ada potensi kerawanan. Potensi kerawanan. Dan pembakaran TPS ataupun pembakaran gedung KPU dan Bawaslu itu biasanya ada di pilkada. Kita contohkan Yalimo saja kemarin. Yalimo itu dibakar pada saat pilkada, bukan pada saat pemilu. Mamberamo itu saat pilkada, bukan pemilu. Ini yang menarik menurut saya, harus kita kaji. Kita evaluasi, sehingga kemudian ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk antisipasi. Dan Bawaslu sudah mempersiapkan itu ya? Dan Bawaslu sedang mempersiapkan itu. Karena dulu saya hanya anggota ya. Bukan hanya ya, saya anggota. Sekarang berbeda, sehingga kemudian cakupan permasalahan pun akan semakin besar. Nah sekarang kemudian Bawaslu memperhitungkan Indonesia ini sangat luas. Saya dulu pernah di TA di DPR, tidak terbayang Indonesia begitu luas. Begitu jadi anggota Bawaslu, gede banget ya. Gede banget ini. Dan dari Sabang sampai Merauke, ada permasalahan di Sabang, ada permasalahan kemudian di Wamena, ada permasalahan di Jayawijaya. Kita mikir dari sini sampai sini, apalagi tingkat RI, semua harus kita kerjakan. Karena kami adalah penanggung jawab terakhir pilkada. Penanggung jawab utama teman-teman di kabupaten kota dan provinsi sesuai dengan pemilihannya, tapi penanggung jawab terakhir adalah kami. Sehingga kemudian kalau ada masalah, tentu kami harus diberitahukan dan membahas permasalahan ini dengan teman-teman stakeholder di tingkat pusat. Ini persoalan besar. Kita tidak membayangkan ya. Saya kemudian mengerti. Kita dulu mengkritik kepada KPU pada saat jadi pengamat, jadi TA itu rupanya memang berat tugasnya. Jadi tidak pernah kita bayangkan misalnya kotak suara itu harus sampai di kepulauan terluar. Itu sekitar dipaksakan satu hari nggak bisa. Kan tergantung gelombang. Baru kita sadari ketika di lapangan, oh iya, memang ada gelombang di sini. Memang pada bulan Februari itu masih ada gelombang. Makanya misalnya di daerah Kepulauan Riau, nelayan itu bulan November itu sangat berhati-hati untuk berlayar dan menangkap ikan. Apalagi nelayan-nelayan yang menggunakan perahu biasa kan. Sampai dengan 4 bulan ke depan. Sampai dengan Februari. Itu masih dalam keadaan gelombang yang masih lumayan tinggi pada saat bulan Februari itu. Di Jakarta tentu kita menjelang Februari biasanya masih hujan masih tinggi. Curah hujan masih tinggi. Jadi semua aspek sebenarnya jadi telaah ya? Jadi telaah, karena kita negara kepulauan. Benar. Kita harus berpikir secara kepulauan, bukan secara daratan. Kami selalu mengkritik teman-teman yang berpikir secara daratan. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia. Kami mengatakan, kami di Bawaslu, kita bahkan bukan hanya negara kepulauan terbesar, kita negara kepulauan demokratis terbesar di dunia. Satu-satunya. Dengan 196 juta pemilih. 196 juta pemilih pada 2019. Tentu akan meningkat. Teman-teman Timor Leste, saya kemarin sekitar 2017 akhir itu ke Timor Leste.
melihat teman-teman tim saya mengadakan pemilu. Berhasil begini, berapa pemilihnya? 750.000 ya. Satu negara. Ya. Itu sama dengan satu kecamatan Satu kecamatan di sini. Kita nggak bisa bayangkan. Benar. Nah inilah yang kemudian menjadi persoalan kita. Kita nggak kemudian juga misalnya masalah infrastruktur yang masih bermasalah. Papua misalnya dari 29 kabupaten kota itu 13 itu masih daerah pegunungan. Yeah. Dan satu kecamatan dengan kecamatan lain itu melalui pesawat terbang. Iya. Nanti Bang Deddy pasti pernah lah ke Papua dan melihat ini. Saya sudah pernah. Dan harusnya pesawat terbang yang kecil, yang 7-14 orang. Harus ada, misalnya Nabire saja, satu daerah yang kemudian dihitung ulang, di PSU ulang itu sekitar kecamatan satu kecamatan itu hanya bisa dilalui dengan helikopter, tidak bisa dengan pesawat terbang. Nah ini juga persoalan ini. Jadi saya kira tugas KPU itu sangat berat. Sangat berat sebagai penyelenggara ya. Oleh sebab itu kami bantu terus KPU. Kami selalu misalnya teman-teman KPU minta hari sengketa ini dipercepat dong. Oke, kita percepat. Tapi kemudian jangan minta banyak juga, bahaya. Kenapa? Karena kemampuan hari juga sangat rasional misalnya. Pemilihan oleh teman-teman DPR dalam memilih undang-undang pemilu itu misalnya 12 hari kerja itu pasti rasional pilihannya. Kemudian percepat. Nah, kayak kita bisa menghitung berapa. Ya mungkin selama ini membayangkan percepat itu hitungannya kota, hitungannya daratan ya. Iya, bukan pegunungan, laut, segala macam. Bisa pakai Zoom. Iya, bisa pakai Zoom. 50% mungkin daerah kita bisa pakai Zoom. 50% ya. 50%. Ya karena kan selama ini berpikir ini cost-nya kan terlalu high ini untuk pemilu gitu. Kenapa nggak kita gunakan pendekatan teknologi supaya lebih murah gitu. Ternyata nggak semuanya bisa nggak semudah itu. Not simple as that lah. Iya ya. Gitu. Anambas saja misalnya Anambas ini masih wilayah Indonesia Barat, belum kita ngomong timur. Anambas Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau dekat dengan sini. Iya. Di Anambas itu beberapa kecamatan itu harus melalui lautan dan di sana nggak ada mobil terbatas ke 1-2. Semua pengawas pakai motor dan pakai kapal baik kapal dan kemudian tergantung juga dengan gelombang cuaca dan gelombang. Jadi kalau berpikir Indonesia ini gampang, enggak. Indonesia ini berat. Kalau kita berpikir keseluruhan dari Indonesia ini. Kalau Jawa ya flat misalnya, Jawa agak flat gitu, nggak terlalu ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Maluku Utara, ada namanya Tali Abu. Tali Abu itu 2 hari 2 malam. Baru tiba ke sana. Naik kapal. Kapal tongkang itu kali ya? Kapal agak besar lah. 2 hari 2 malam. Kalau Bang Deddy masih ingat Saburai Jua. Oke. Saya pernah ke sana, Saburai Jua. Iya. Itu 12 jam. Naik kapal yang ada tempat tidur tingkat. Nah, di bawahnya itu. Ya sekitar berapa ratus orang lah di situ. Itu 12 jam. Menyeberangi samudra bawah itu Australia, lautan Australia. Jadi kerasa juga kalau gelombangnya. Walaupun 12 jam. Kalau naik pesawat sekitar 1,5 jam. Jadi kalau seperti itu kita berpikir dari Saburai Jua itu ibu kotanya. Iya. Belum lagi kecamatannya. Oh ya Pak, kecamatannya 6 jam 8 jam dari sini. Iya. Misalnya kotak suara dibawa ke sana, surat suara dibawa ke sana. Tentu hitung-hitungan harus jelas. Nah, saya berpikir ini kalau kita tidak hati-hati akan terulang lagi misalnya keterlambatan surat suara ke TPS. Akan terjadi lagi terjadi PSU ulang. PSU kenapa? Karena tidak bisa dilakukan pada hari itu. Karena apa? Karena terlambat. Kenapa? Cuaca bermasalah. Dan kita harus pikirkan itu. Karena dalam undang-undang kita pemungutan suara 1 hari, pemungutan dan penghitungan suara dalam 1 hari. Yeah. Dari jam 7 sampai jam 1 pemungutan suara. Setelah itu penghitungan suara sampai jam 12 malam maksimal. Tapi 2019 banyak yang melewati itu sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bisa ditambah 12 jam ke depan sampai jam 12 siang esok harinya. Beban yang begitu besar, 5 surat suara. Kalau DPD gampang, kalau Mas Deddy gampang masih surat suara kelihatan. Tapi walaupun surat suara yang tidak sah paling banyak DPD.
Iya, betul. Nah, dan yang lain itu harus dilihat satu-satu kan. Lambang. Makanya banyak yang milih lambang daripada Dari calegnya. calegnya. Iya. Gampang coblos. Caleg ini siapa? Cuma nama doang. Nah, ini perjuangan para caleg nih. Iya. Tak. Nah, dibuka. Ini kan nggak bisa kemudian 1 menit berapa. Dihitung nih. Iya. Nah, teman-teman KPU kan buat simulasi. Memang tidak bisa masuk jam 12 malam itu. Nggak selesai. Nggak selesai. Banyak daerah nggak selesai. Sehingga kemudian sampai jam 12 siang pada. Jadi selesainya pada pagi hari. Itulah mengapa dan penghitungan suara begitu dimulai tidak boleh berhenti. Iya. Azan, Enggak, jalan terus. Kenapa seperti itu? Karena kalau berhenti misalnya, sholat semua, satu yang jaga, satu yang jaga, ini bisa terjadi permasalahan. Saling mencurigai. Oh, ini apa jadi nyoblos? Nah, itu terjadi. Nah, oleh sebab itu begitu dimulai tidak boleh berhenti. Inilah persoalan dari pemilu kita. Banyak sekali ya masalahnya. Banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Tentu juga banyak solusinya kan. Banyak solusinya.